kita lihat secara lebih terperinci bagaimana perlindungan kita itu dapat diperoleh dari ikat pinggang kebenaran. Efesus 6. Kita seringkali bertanya, apa itu kebenaran? Ya. Kebenaran ini nanti kita akan lihat itu juga sinonim juga dengan keadilan. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana di dalam kata Alkitab itu sering digunakan sebagai satu kata yang sama. Kita lihat secara lebih terperinci bagaimana perlindungan kita itu dapat diperoleh dari ikat pinggang kebenaran. Efesus 6 ayat 14 katakan apa? Jadi berdirilah tegap. Ya, jangan sampai goyang. Berikat pinggangkan kebenaran. Dan nanti kita akan pelajari kemudian juga berbaju sirahkan keadilan. Nah, ikat pinggang itu penting. Dan selalu dipakai saat keluar berpergian. Saya tidak tahu dengan Anda. Tapi bagi saya pribadi, saya artinya walaupun mungkin celana panjang saya atau yang saya pakai untuk keluar itu sudah cukup sudah cukup sesuai dengan artinya saya tidak longgar lagi atau apa gitu ya. Tapi saya tidak pernah mau keluar rumah itu tanpa ikat pinggang, saudara. Entah bagaimana ya, karena sudah kebiasaan dengan ikat pinggang ya. Jadi saya kalau mau keluar rumah itu oke lah, kalau dalam rumah itu oke ya. Tapi saya merasa kayaknya ada yang kurang kalau saya keluar rumah itu tanpa ikat pinggang. Jadi itulah bagi saya pribadi itu sangat penting kalau saya mau pakai keluar. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu juga ikat pinggang itu adalah satu hal yang selalu dibawa pada saat orang mau keluar untuk berpergian. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 29, berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkat di tanganmu dan pergilah. Jadi itu adalah bagian pada saat orang mau berpergian. Ada orang mau menghadapi sesuatu, jadi seperti menghadapi peperangan ini. Dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 1, kemudian apalagi? Elisa. Ya, kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawa buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Jadi persiapan, kalau kita mau berada di luar, menghadapi keadaan di luar, dan kita semua saat ini berada di luar, maka kita harus memiliki ikat pinggang. Bagi ikat pinggang dengan kata lainnya, ikat pinggang kebenaran. Jadi bagi saya pribadi seperti saya katakan, sukar mau keluar rumah tanpa ikat pinggang. Rasa aneh mungkin ya, rasa janggal ya. Dan inilah sebabnya perasaan seperti itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus 6 ayat 14. Jangan pernah Jangan pernah berperang melawan kuasa kegelapan tanpa ikat pinggang kebenaran, ya. Tanpa ikat pinggang, Anda akan merasa seakan-akan tidak ada perlindungan. Ikat pinggang kebenaran itu adalah bagian diri Anda. Dan itu adalah bukan hanya itu saja. Kalau saya mungkin dari segi mungkin bukan dari segi sudah kebiasaan ya. Tapi di zaman Rasul Paulus, ini sangat penting sekali ikat pinggang tersebut, saudara. Sangat penting. Ya. Ini ada satu buku yang ditulis oleh Adrian Goldsworthy. Adrian Goldsworthy, dia menulis satu buku yang berjudul The Complete Roman Army. The Complete Roman Army. Dalam bukunya ini salah satu yang dia tulis, satu pernyataan yang dia tulis bahwa Kaisar Agustus, Kaisar Romawi di zaman Rasul Paulus, di zaman dahulu ya, perjanjian lama ya, perjanjian baru. Kaisar Agustus itu diketahui itu secara simbolis, seringkali dia menghukum para perwira Romawi itu ya, dengan menyuruh mereka berdiri tegak di luar tendanya. Jadi berdiri tegak di luar tenda, kalau pada saat mereka dihukum berdiri tegak di luar tenda, tanpa mengenakan ikat pinggang. Tanpa mengenakan ikat pinggang. Kenapa? Kenapa? Itu menjadi satu hal yang di hukuman kok ikat pinggangnya dilepas, apa supaya mungkin celana mereka itu melorot atau apa? Bukan ya. Karena seperti kita tadi, ikat pinggang itu ada tanda-tanda kepangkatan yang ada dalam ikat pinggang mereka. Ya, seperti kalau Pathfinder kita ya, Pathfinder itu ada seperti istilahnya itu yang tanda-tanda kepangkatan mereka. Itu juga di ikat pinggang orang serdadu Romawi. Ya. Jadi itu pada saat mereka dilepaskan ikat pinggangnya, artinya status mereka, jabatan mereka itu hilang. Jadi mereka sedang dipermalukan. Jadi sungguh memalukan jika seorang tentara itu terlihat tanpa ikat pinggang. Terlihat tanpa ikat pinggang itu sangat-sangat memalukan. Nah, bukan itu saja. Pedang dan terkadang belati itu juga digantung di ikat pinggang. Jadi pada saat disuruh dilepas ikat pinggang, artinya dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dirinya kalau ada serangan ya. Kalau kita kan bisa disuruh berdiri tegak, artinya kita harus siap, tapi kita nggak boleh gerak kan. Ya, kita nggak bisa bergerak kalau kita suruh berdiri tegak, misalnya gitu ya. Kita berdiri tegak. Jadi itu dihukum, itu perwira yang dihukum itu berdiri tegak begitu.
Dia tidak bisa mempertahankan dirinya. Apalagi ikat pinggangnya itu, yang biasanya di ikat pinggang itu ada tempat untuk apa? Cantolan senjata itu ada di situ, itu dilepas. Ya. Jadi dan itu bukan hanya itu saja, seringkali itu juga melambangkan apa? Melambangkan ikat pinggang itu juga melambangkan pangkat mereka ya. Jadi seringkali sabuk kulit sederhana itu ditutupi dengan pelat dan gesper berornamen sebagai lencana pangkat. Jadi mereka kalau dilepas, wah berarti pangkat itu sudah dilepaskan. Dan celemek itu adalah itu yang kita lihat yang terdiri dari 1 hingga 9 tali itu biasanya juga dipasang celemek-celemek tersebut. Apa fungsinya? Nanti kita akan lihatnya. Jadi tali pengikatnya itu digantung dari ikat pinggang di bagian depan dan seringkali dihiasi dengan kancing logam yang akan bunyi bergemerincing saat digerakkan. Itu celemek itu ada lihat turun di bawah dari ikat pinggang itu. Dan itu efeknya dapat menjadi seperti bunyi sirene mobil polisi pada saat ini. Jadi kalau serdadu Romawi jalan ya, jalan itu maka itu yang seperti celemek itu ada 1 sampai 9 itu akan berbunyi dan itu akan bunyi gemerincing itu. Jadi orang kalau dengar tuh ini ada orang penting nih dari lewat ini. Kalau semakin ribut bunyinya, berarti dia semakin penting. Kenapa? Kalau sampai 9 berarti posisinya itu lebih tinggi, begitu ya. Jadi kalau dia berjalan seperti itu, orang akan minggir, orang akan hormat sama mereka. Nah, pada saat kalau mereka dihukum, mereka dilepaskan itu. Pada saat mereka dihukum harus melepaskan. Maka ikat pinggang yang tempat untuk apa senjata di situ ya, yang merupakan status mereka, yang merupakan tempat di mana posisi mereka ya, tingginya itu semuanya dilepaskan, mereka menjadi tidak berdaya. Tidak berdaya, apalagi kalau tiba-tiba sedang dihukum lalu musuh datang dalam posisi tegak, mereka nggak boleh bergerak. Habislah mereka sama musuh yang akan menikam mereka dan lain sebagainya. Itulah sebabnya penulis buku tadi itu ya, Adrian Goldsworthy, dia katakan apa dalam The Complete Roman Army, bahwa ikat pinggang itu adalah simbol penting dari identitas seorang perwira atau seorang serdadu ya. Bahkan saat tidak memakai pakaian seragam sekalipun, tanpa baju besi atau helm, ikat pinggang itu tetap menandai seseorang itu sebagai seorang prajurit. Jadi itu simbol identitasnya. Ya, simbol identitas kita. Nah, apa yang menjadi simbol identitas yang harus kita pakai? Yang harus kita pakai itu adalah kebenaran. Ya. Selalu yang menjadi identitas antara saudara dibandingkan dengan orang-orang dunia adalah kebenaran yang kita miliki. Itu yang membedakan kita. Jadi itu yang selalu kita harus gunakan. Karena identitas itu jangan sampai kita seperti serdadu Romawi yang dihukum harus melepaskan ikat pinggang tersebut. Nggak boleh ya. Kita harus mengenakan kebenaran dalam situasi apapun. Bukan hanya di hari Sabat, saudara. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kita harus gunakan kebenaran. Jangan hanya saya mungkin berkhotbah bicara tentang kebaikan, tapi hari Minggu, Senin, Selasa saya nggak berbuat baik kepada orang lain. Ya. Saya tidak berbuat baik kepada orang lain. Jadi kita harus setiap saat kita harus menggunakan kebenaran karena setan akan selalu menyerang kita. Setan akan menyerang kita. Itulah sebabnya kita harus pakai itu ikat pinggang kebenaran. Nah, kenapa ikat pinggang kebenaran? Karena ikat pinggang adalah tempat gantungan pedang. Sedikit ya. Nah, apa itu pedang? Oke, sekarang mari kita lihat pelajaran rohani. Saya sudah katakan tadi, pada saat serdadu Romawi dihukum oleh Kaisar Agustus, perwira itu dilepaskan itu pedangnya itu. Jadi apa artinya? Bukan hanya statusnya tidak ada, pertahanannya tidak ada. Jadi sekarang apa ini? Apa artinya kalau kita tidak menggunakan, tidak mengenakan, tidak berikat pinggang kebenaran? Apa artinya? Kita tidak punya apa? Tidak punya pedang. Apa itu pedang? Efesus 6 ayat 17. Kita akan bahas nanti satu saat juga ya, berapa hari ke depan ini ya. Bahwa pedang itu menurut Efesus 6 ayat 17 adalah firman Allah. Ya. Nah, apa hubungannya kebenaran dan firman Allah? Kita sering kali bertanya, apa itu kebenaran? Ya. Apa itu kebenaran? Ya. Pada saat saya waktu setelah tamat SMA ya, setelah tamat SMA waktu liburan, saya menjual buku. Saya menjual buku di Sorowako ya, di Sorowako di Sulawesi tengah selatan mungkin Sorowako ya. Ya di pertambangan nikel kita, saya percaya di situ. Saya pergi ke situ dan saya menjual buku. Saya sudah sedang berencana untuk menjadi bukan menjadi seorang pendeta saat itu, tapi untuk menjadi mungkin ambil kedokteran ataupun perawat di Filipina saat itu ya. Tapi saya oke lah, habiskan waktu saya jual buku. Orang tua saya sedang pergi ke General Conference pada saat itu, jadi saya jual buku. Dan di Sorowako ini saya bertemu dengan seseorang bapak yang saya kan masih SMA itu. Saya baru 18 tahun saat itu ya. Dia setelah mendengar saya jual buku ini, dia tanyakan,
Adik, saya bukan mau tes Anda, dia bilang. Dia bicara kepada saya, adik ya. Saya cuma mau tahu apa itu kebenaran. Waduh, dia bertanya kepada saya yang baru tamat SMA, yang bukan siapa-siapa dan apa-apa ya. Dia tanya apa itu kebenaran, ya. Dan disitulah saya mulai, saya nggak, terus terang, saya waktu itu saya tidak dapat menjawabnya. Apa itu kebenaran, ya? Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Kenapa? Karena bagi manusia pada saat ini kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif, ya. Kita hidup pada masa di mana kebenaran adalah hal yang relatif. Tidak ada standar yang tetap. Itu kebenaran itu tergantung pemikiran, penerimaan kita masing-masing. Ya. Bagi saya kebenaran Sabat, hari ke-7, hari Sabat itu adalah hari ke-7, hari Sabtu. Tapi bagi orang ya itu, bagi Anda, bagi pendeta, oke lah Sabat itu Sabtu, hari itu bagi pendeta. Bagi saya Sabat itu hari Minggu. Ya, itu kebenaran bagi saya. Itu kebenaran bagi saya, ya. Dan inilah mana yang benar, mana yang benar. Ya, jadi itulah sebabnya pada saat saya ditanya oleh seorang bapak di Sorako itu, saya mulai, apa itu kebenaran? Bagaimana saya dapat menyatakan tentang kebenaran yang betul-betul mutlak, kebenaran yang betul-betul apa ya, yang betul-betul merupakan satu standar, yang merupakan satu standar. Kenapa? Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan dusta setan. Tuhan bilang A, setan bilang B. Tuhan katakan semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali yang satu ini. Setan bilang apa? Setan bilang semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan, kecuali yang satu ini. Setan putar balik semua. Dan kita hidup di zaman yang saya sudah pernah bahas waktu lalu. Kita hidup di zaman yang para pemikir-pemikir, ya, filsuf-filsuf modern saat ini berpikir kita hidup dalam masa post-truth. Kita berada dalam apa? Melewati kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan lagi satu fakta, bukan lagi satu standar yang diyakini, tapi perasaan. Kalau saya suka dengan Anda, saya memuja Anda, apa yang Anda bilang itu saya akan ikut. Waduh, mungkin inilah guru saya, inilah pendeta saya akan ikut semuanya apa yang pendeta ini katakan, apapun itu, karena saya suka cara dia membahasnya, saya suka cara dia keluar suaranya, apalagi orangnya ganteng. Bukan bicara tentang saya ini, tapi kita seringkali melihat orang-orang mengidolakan orang lain, ya. Dan kita suka, kita turut orang tersebut. Apapun yang keluar dari mulutnya seakan-akan kebenaran. Bukan dari mulut manusia. Ya. Karena yang keluar, ya, setan itu masuk kepada binatang yang paling ganteng pada saat paling indah. Ular, dia masuk. Bicara menarik mata bagi Hawa. Dan itu menyebabkan Hawa jatuh. Kenapa? Karena setan akan memutarbalikkan kebenaran. Nah, puji Tuhan, kita mengenakan berikat pinggang kebenaran karena kebenaran itu adalah firman Allah. Ya. Dan ada standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah firman Allah. Seperti Yesus yang dicobai, diserang oleh setan. Ya. Yesus diserang oleh setan. Apa jawab Yesus? Ada tertulis. Jawabannya itu dari firman Allah. Kalau jawaban dari pemikiran saya, dari filsafat saya, itu bukan kebenaran. Adakah itu tertulis? Adakah itu pengertian yang sejati, penjelasan yang sebenar-benarnya dari firman Tuhan secara keseluruhan? Itu kebenaran. Itu kebenaran. Apalagi yang harus kita kenakan? Pada saat kita mengenakan kebenaran, artinya kita berfokus kepada firman Tuhan. Kita berikat pinggangkan kebenaran, itu kebenaran yang tidak ada apa? Tidak dapat diganggu-gugat, bukan relatif. Kebenaran firman Tuhan itu adalah satu hal yang otoritatif dan mutlak. Kebenaran firman Tuhan otoritatif dan mutlak. Dan pada saat kita melihat kebenaran itu, pada saat kita melihat firman Tuhan, siapa yang kita lihat? Bukan hanya bicara tentang apa yang kita pelajari, tapi siapa yang dapat kita perhatikan dari firman Tuhan itu. Pelajaran kita katakan apa? Berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah. Dan firman Allah itu intinya juga adalah pada saat kita melihat firman Allah, kita juga harus melihat Yesus. Kenapa ini penting? Ada orang yang mengaku dia membongkar atau membagikan firman Allah, tapi gantinya membawa pikiran kita kepada Yesus. Mereka membawa pikiran kita kepada ketakutan demi ketakutan. Ya, waduh ini kepada konspirasi-konspirasi teori dan lain sebagainya. Padahal menggunakan firman Tuhan, tapi membawa kita kepada konspirasi teori. Ada orang yang bahas tentang nubuatan. Wah, di akhir daripada nubuatan itu, setelah saya melihat seminarnya, saya mencoba untuk melihat di setiap meteran, saya melihat di kartu kredit, gimana nih yang simbol-simbol dari 666 dan lain sebagainya. Gantinya kita melihat nubuatan, firman Tuhan,
ya, dari nubuatan dari firman Tuhan, gantinya kita melihat 666 atau apapun, harus yang utama kita lihat adalah Yesus Kristus. Ya. Itu yang harus kita lihat. Yang utama dari firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Kristus dan bukan krisis. Bukan krisis. Jadi ikat pinggang dan kebenaran. Yesus ya adalah Yesus. Yesaya 11 ayat 5 itu berbicara tentang nubuatan tentang Yesus. Yesaya 11 ayat 5. Dikatakan apa? Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesus dikatakan apa ya? Yesus adalah kebenaran dan kesetiaan. Yesus itu dan kebenaran itu tidak pernah apa? Terpisahkan. Ya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Kebenaran bagi Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, Yesus katakan. Ya. Itu adalah ikat pinggang Yesus yang selalu tetap terikat. Kebenaran adalah Yesus, firman Tuhan adalah Yesus. Ya, itu selalu bersama-sama. Itulah sebabnya kebenaran ini, firman Tuhan itu adalah menunjuk pada Yesus, juga dinyatakan dalam kebenaran itu adalah firman dan Yesus, dinyatakan juga dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa dia? Firman itu. Tidak lain tidak bukan Yesus ya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus menjadi manusia ya. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan apa? Dan kebenaran. Jadi pada saat kita melihat kebenaran, pada saat kita melihat firman Tuhan, apa yang kita lihat dari firman Tuhan? Apakah kita dapat melihat firman Tuhan itu untuk melihat apa? Konspirasi teori atau apa lain-lain sebagainya? Tentang kepausan dan lain sebagainya? Betul. Firman Tuhan merujuk pada 66 itu dapat kita aplikasikan kepada kepausan dan lain sebagainya. Tapi yang utama, adakah kita melihat Mikael? Kita melihat Yesus Kristus menjadi pusat daripada nubuatan tersebut. Jadi Yesus itu adalah firman dan kebenaran. Ya, tidak heran Yesus, tidak heran Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, ketika kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran. Yesus, kita harus melihat Yesus dalam firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan mengidolakan orang, dengan kata lain ya. Jangan mengidolakan seorang pembicara siapapun dia. Ya, tapi pada saat kita mempelajari firman Tuhan, mari fokus kita itu. Kita muliakan, kita puji Yesus. Karena dialah kebenaran dan hidup itu ya. Dan melalui Yesuslah kita datang kepada Bapa. Jadi ketika kita melihat sabuk kebenaran, mau tidak mau kita melihat Yesus. Dia adalah kebenaran yang kita butuhkan setiap hari. Kita harus berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Poin kedua, terakhir ya. Berbaju sirahkan keadilan. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, kita sudah bahas. Berbaju sirahkan keadilan. Berbaju sirahkan. Berbaju sirahkan keadilan. Baju sirahlah seperti pelajaran kita tadi, menjaga hati atau organ tubuh kita yang vital, jantung dan lain sebagainya. 1 Samuel 17 ayat 38 itu ditawarkan, itu dikatakan bagaimana baju sirah itu untuk dan di dalam peperangan ya. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya, helmet ya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Jadi kita harus memiliki baju sirah keadilan. Pelajaran saya tidak punya waktu banyak untuk lebih memperinci bagaimana itu digunakan oleh tentara Romawi seperti tadi saya jelaskan diikat pinggang ya. Tapi baju sirah ini Rasul Paulus katakan kita harus apa? Dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Artinya di dalam Efesus 4 ayat 23-24 dikatakan supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu ayat 24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang apa ya? Dalam kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kebenaran ini nanti kita akan lihat itu juga sinonim juga dengan keadilan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana di dalam kata Alkitab itu sering digunakan sebagai satu kata yang sama. Tapi poinnya adalah berbaju sirahkan keadilan itu juga dapat kita lihat dari apa yang ditulis dalam Yesaya 59 ayat 14 sampai 17. Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan hai umat-umat di Efesus, hai umat-umat di Amerika, Indonesia, dan di mana saja kita berada sekarang. Mari kita mengenakan baju yang melindungi hati kita itu adalah kebenaran atau keadilan. Ya. Berbaju sirahkan keadilan, berbaju sirah keadilan. Yang menjaga hati kita.
Yang menjaga hati kita dalam hubungan kita dengan sesama adalah keadilan dan kebenaran. Yesaya 59 ayat 14-17 dikatakan bahwa hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Tidak lagi keadilan di tanah Israel, ya. Sebab kebenaran, ingat, kebenaran keadilan selalu diparalelkan, ya. Sebab keadilan dan kebenaran tersandung ke tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Ayat 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang, keadilan telah hilang, ya. Dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Orang yang mau beradil, membuat kebenaran justru menjadi korbannya. Tetapi jangan khawatir, Tuhan melihatnya. Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum peraturan. Hukum atau peraturannya. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Dan Tuhan tertegun karena tidak ada yang membela. Tidak ada yang membawakan kebenaran dan keadilannya. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Dan keadilannya lah yang membantu dia. Sekali lagi nubuatan juga kepada Yesus, ya. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah. Oke. Keadilan dan kebenaran itu sudah kita lihat, sudah seringkali disinonimkan di sini, ya. Dia mengenakan keadilan kebenaran sebagai baju sirah. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Jadi Tuhan melihat bahwa keadilan itu sudah seringkali, keadilan dan kebenaran tidak sering ada lagi di antara umat manusia. Seringkali tidak ada. Dan itulah dia ingin memberikan itu kepada kita. Umat-umatnya yang percaya. Umat-umat yang menerima Yesus Kristus, yang sudah menjadi manusia baru. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita akan dikenakan kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan akan menjadi bagian kita. Tuhan mengendaki kebenarannya dan keadilan. Hai manusia, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain apa? Apa itu yang Tuhan tuntut? Berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dari kata ini, berlaku adil, melakukan keadilan dan kebenaran, ya. Dari kata mispat atau judgment, penghakiman, ya. Untuk bertindak adil itu terhadap orang lain. Dan sinilah itu saya katakan tadi. Adalah satu hal yang dituntut dari umat Tuhan, keadilan dan kebenaran. Kejadian 18 ayat 19 kepada Abraham dan kepada kita semua keturunan Abraham. Apa yang dituntut oleh Tuhan? Aku telah memilih dia, aku telah memilih Abraham, aku telah memilih Anda, saudara dan saya. Sebutkan nama kita masing-masing di sini. Aku telah memilih Pendeta Rantung misalnya, ya, Stephen Rantung, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan, mispat, ya. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham, kepada nama kita masing-masing atau apa, ya, supaya Tuhan memenuhi kepada masing-masing kita apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, kita berada dalam satu masa di mana kebenaran dan keadilan itu bukan lagi sesuatu hal yang menjadi satu hal yang umat manusia suka untuk lakukan. Kita mau untungnya sendiri, menangnya sendiri. Ya, yang kenapa ada istilah kaya menjadi semakin kaya karena tidak melakukan keadilan. Yang kaya semakin kaya karena mungkin bos-bos saat ini di Amerika Serikat sedang ada orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan mobil di Amerika sedang mogok mereka, ya. Sedang mogok kerja. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa yang di atas itu, ya, yang CEO dan lain sebagainya, kok gajinya itu jutaan-jutaan dolar, sedangkan mereka itu tidak pernah berubah selama berpuluh-puluh tahun. Kita sedang melihat bagaimana, kita sudah pernah bahas itu dia. Bagaimana keadilan itu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak akan pernah menjadi satu hal yang dilakukan dan dicari oleh manusia. Manusia mencari untungnya sendiri. Apa yang dapat sebanyak-banyak yang dapat. Maximize profit, minimize expense. Itu seringkali kita dengar dari orang-orang bisnis. Ya. Tapi Tuhan mengendaki, hidup kita di dalam dunia ini kan untuk sementara. Buat apa kita tidak berlaku adil? Ya, kenapa kita tidak mau melakukan keadilan dan kebenaran kepada sesama kita? Tuhan mencari umat-umat Tuhan. Dan pada saat kita melakukan keadilan dan kebenaran, itu dalam menghadapi serangan setan, kita memberikan gaji mungkin kepada orang yang bekerja di tempat kita, yang sepantasnya dan lain sebagainya, bukan hanya untuk memperkaya diri kita. Itu sedang menjadi pertahanan bagi kita dari sifat-sifat ketamakan,
ketamakan, sifat-sifat yang hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita menjadi satu contoh pada saat kita berlaku adil dan melakukan kebenaran kepada siapa saja. Maka kita tidak sedang berfokus pada diri kita. Kita sedang tidak mendengarkan bisikan setan yang untuk mengajak kita untuk apa ya? Untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawi kita. Saya berdoa kiranya kita memiliki apa ya? Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan apa ya? Keadilan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan hal tersebut, kita bukan hanya sedang melakukan untuk orang lain, tapi kita sedang mempraktekkan, menggunakan karunia Tuhan sudah berikan kepada kita, agar kita menjadi umat-umat Tuhan yang tetap kuat, tetap dapat bertahan, menghadapi peperangan yang sedang ada di tengah-tengah kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.